إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita kembali dihadirkan oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini menjadi sabab dan musabab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman dan kepahaman kepada kita seputar keimanan dan keislaman kita, sehingga dari hari ke hari ada peningkatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembicaraan kita minggu yang berlalu, masih masalah doa iftitah atau doa pembukaan sholat. Sebagian ulama berpendapat doa iftitah ini hukumnya sunat. Sebagian lagi berpendapat hukumnya wajib. Hanya saja kesunatan doa iftitah ini hilang kalau kita sudah membaca bacaan yang lain. Misalnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kesunatan membaca doa iftitah ini hilang. Berarti kita langsung membaca suratul Fatihah, atau kita membaca amin bersama imam, maka kesunatan membaca doa iftitah ini hilang. Maka kita langsung membaca suratul Fatihah. Adapun doa iftitah yang populer dari Imam Muslim, yang mungkin sebagian besar kita, terutama yang bermazhab Imam Syafi'i,
itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini doa iftitah yang mungkin kita semua membaca doa iftitah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Coba kita maknai, kita kaji, karena ini kita baca setiap hari ya. Jadi sangat tidak relevan kata orang sekarang kalau kita baca setiap hari tetapi kita tidak tahu arti dan maknanya, sehingga tidak menambah keyakinan ya. Hanya sekedar gugur kewajiban saja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabira, benar-benar besar. Jadi kebesaran Allah itu tidak bisa digambarkan, baik kebesaran dari segi ciptaannya nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Semut sajalah, Allah menciptakan semut, entah berapa triliun semut yang diciptakan Allah. Kita jangankan menciptakan 100-200 semut, satu ekor semut saja mungkin kita nggak bisa ya, tapi Allah ciptakan semut, triliunan semut. Bahkan di mana-mana ada semut. Di Indonesia ada semut, di Amerika ada juga semut ya. Di Arab sana ada semut, di Cina sana juga ada semut. Untuk kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar dan benar-benar besar. Artinya besarnya tidak ada batasnya. Kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemahebatan Allah itu tanpa batas dan tidak bisa diukur dan tidak pula bisa dibandingkan dengan kehebatan, kebesaran makhluk. Kalau seorang pemimpin pas dia kuasa mungkin dia hebat, tapi begitu turun dari kepemimpinannya dia sudah nggak siapa-siapa lagi, bahkan jadi bahan bully, bahan cemoohan oleh orang-orang yang nggak suka kepadanya. Tapi Allah nggak. Itu artinya Allahu Akbar kabira. Kemudian walhamdu, dan segala puji lillah, untuk Allah, katsira, sebanyak-banyaknya. Maksudnya apa? Di dalam memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ini tanpa batas. Makanya berzikir kepada Allah itu tidak hanya di waktu sholat, bahkan di waktu kita tidur, kita berbaring, kita di pasar, kita di tempat kerja, di rumah, dimanapun kita diperintah untuk banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak untuk dipuji itu adalah hak Allah. Maka puji itu ada 4 perkara. Pertama, Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua, Allah memuji makhluknya. Ini untuk Allah. Yang ketiga, makhluk memuji Allah juga harus untuk Allah. Jangan untuk keperluan kita.
Biasanya kita kalau ibadah, berdoa, berzikir kepada Allah bukan untuk Allah tapi untuk keperluan kita. Ini kurang tepat ya. Harus lillah. Kemudian kita memuji sesama kita harus karena Allah. Nggak boleh karena supaya kita disenangi orang atau supaya kita dibilang orang baik, enggak. Jadi kita memuji orang lain, memuji makhluk, memuji siapa saja, niatnya harus lillah. Jadi pujian itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada di antara kita ingin dipuji, ingin disanjung, itu berarti secara tidak langsung kita ingin menduduki posisi yang seharusnya itu adalah milik Allah. Nah inilah Fir'aun kecil, Qarun kecil, orang yang gila pujian, gila sanjungan, padahal pujian dan sanjungan itu cuma milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allahu Akbar kabira. Sudah selesai itu. Allah betul-betul besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallah bukratan wa asila. Maha suci Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Apa maksudnya? Kita diperintah oleh Allah untuk mensucikan Allah atau bertasbih kepada Allah baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Maksudnya 24 jam. Jadi mensucikan Allah itu 24 jam. Kalau kita mensucikan Allah, maka Allah akan mensucikan kita. Kalau kita memuji Allah, ya, maka Allah pun akan banggakan kita di hadapan makhluknya yang lain. Jadi mensucikan Allah itu 24 jam. Kenapa? Karena kita berbuat kesalahan itu ya hampir 24 jam. Nah Allah putarkan waktu ya, tulijul laila fil nahar wa tulijun nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan malam kepada siang, siang kepada malam, hidup kepada mati, mati kepada hidup. Maksudnya apa? Hidup itu berputar. Kalau bahasa langsungnya hidup itu gantian. Gantian. Ya. Kalau dulu kita anak, kita punya bapak. Sekarang gantian, kita yang jadi bapak, kita yang punya anak. Besok begitu juga, anak kita juga jadi bapak, dia punya anak, gantian. Jadi bapak gantian, jadi ibu gantian, jadi pejabat gantian, jadi orang kaya gantian, jadi ustadz juga gantian. Gantian jadi ustadz. Nah kalau pas giliran kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Muda gantian. Dulu kita waktu masih di SMA, ya kan, muda sehat, makan apa aja enak, sakit makan sehat. Sekarang gantian, anaknya yang muda, gantian lagi cucunya yang muda. Jadi hidup itu gantian. Mumpung Allah masih memberi kita kesempatan, ya, termasuk hidup ini gantian. Tahun 50-an yang hidup di Bekasi ini enggak kita, mungkin kita belum lahir.
Sekarang kita yang hidup gantian. Nah, selagi Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kita hidup, maka pergunakanlah hidup itu dengan sebaik-baiknya. Soalnya sekali kesempatan itu ditarik oleh Allah dan dia tidak akan pernah dikembalikan. Malam ini malam Rebu. Setelah malam ini lewat, dia tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Kalaupun toh kita panjang umur ketemu lagi dengan malam Rebu minggu depan, yang malam Rebu hari ini selesai ini akan hilang. Yang tersisa apa? Nilai. Kalau malam Rebu hari ini kita punya nilai baik, nah, nilai baik itu besok yang akan kita nikmati. Tapi kalau malam Rebu ini kita punya nilai jelek, maka kejelekan pula yang akan kita nikmati. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus ini sesungguhnya aku wajahtu dan kuhadapkan wajahku, wajhiya, dan badanku, zahir batinku, lillazi kepada zat fataros samawati yang telah menciptakan beberapa langit atau 7 langit, wal ardi dan 7 bumi. Jadi bumi ini juga ada 7 ke bawah. Ya, paling atas ini dihuni oleh manusia. Ya. Nanti bumi lapisan kedua nanti dihuni oleh makhluk lain. Lapisan ketiga ada lagi makhluk yang huninya sampai lapisan ketujuh. Nah, lapisan ketujuh dari bumi inilah yang disebut dengan sijin. Ya, sijin. Lapisan tertinggi dari langit disebut Illiyin. Jadi Illiyin itu letaknya di langit yang ketujuh. Orang-orang yang pandai mensyukuri hidupnya, orang-orang yang konsekuen dengan keimanan dan keislamannya, begitu dia nanti meninggalkan alam dunia ini, rohnya akan diletakkan oleh Allah di satu tempat yang namanya Illiyin. Illiyin itu letaknya di langit yang ketujuh. Tapi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepadanya, orang-orang yang menyia-nyiakan umur yang Allah berikan kepadanya, dia bermaksiat, larangan Allah dia lakukan, perintah Allah dia tinggalkan. Besok waktu dia meninggal dunia, mati, maka rohnya diletakkan oleh Allah di sijin. Nah, sijin itu letaknya di bumi lapisan yang ketujuh. Nah, dikurung di situ sampai datangnya hari kiamat. Jadi tidak ada orang mati terus balik pulang, tuh nggak ada. Itu bukan orang yang balik pulang, tapi itu korinnya, setannya. Jadi tiap-tiap kita ini punya setan sendiri-sendiri. Kalau dia haji, setannya haji juga. Kalau dia ustadz, ya setannya ustadz juga. Makanya jangan heran kalau ada ustadz kesetanan. Kenapa? Karena dia juga punya setan. Kalau orangnya profesor, setannya profesor juga. Makanya jangan heran kalau ada profesor kesetanan. Kalau dia tentara, setannya tentara juga. Makanya jangan heran kalau ada tentara kesetanan. Kalau dia menteri, setannya menteri juga. Makanya jangan heran kalau ada menteri kesetanan. Kalau dia presiden, setannya presiden juga. Maka jangan heran kalau ada presiden kesetanan. Setiap kita ini punya setan sendiri-sendiri. Bahkan Rasul ditanya, bagaimana denganmu ya Rasul? Apa punya setan? Punya. Cuman setanku udah Islam. Nah, kalau setan kita tanya aja sendiri-sendiri, apa setan kita udah Islam atau masih kafir? Kalau kita itu masih diajak maksiat, ya berarti setannya belum insaf, belum masuk Islam setannya. Nabi katanya,
walaupun aku juga punya, cuman setanku udah masuk Islam. Nah, kalau setan kita nggak tahu, kita rasakan aja. Kalau kita ini sering diajak kepada hal-hal yang dilarang Allah, berarti setannya belum masuk Islam. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Halnya senang atau condong, ya. Condong kepada apa? Kepada kebenaran. Musliman, halnya tunduk. Ini pengakuan kita waktu sholat, ya. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku ya Allah termasuk orang yang musyrik. Orang yang musyrik ini orang yang bagaimana maksudnya? Orang yang musyrik itu orang yang menganggap ada kekuatan yang menyamai atau melebihi Allah. Nah, termasuk orang musyrik. Rata-rata orang itu mensyirikatkan Allah itu dengan dirinya. Rata-rata nggak terasa itu. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, afara'aita manittakhadha ilahu hawahu. Apakah kau tak melihat, kata Allah, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ini juga termasuk musyrik. Tuhannya hawa nafsunya. Apa yang diperbuatnya harus cocok dengan hawa nafsunya. Kalau cocok, oke. Kalau tidak cocok, nggak oke. Ini berarti orang juga melakukan dosa musyrik. Nah, sementara kita dalam sholat berjanji atau mengumumkan kepada Allah, wa ma ana minal musyrikin. Aku bukanlah orang musyrik. Kita teruskan. Inna sholati. Nah, ini janji kita juga ya dalam sholat.